Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Alexander dari Alexandria. Santo Alexander adalah uskup Alexandria, Mesir di abad ketiga. Hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupannya sebelum ia menjadi pemimpin umat di Alexandria. Sedikit catatan menyatakan bahwa ia awalnya adalah seorang imam di Alexandria dan pernah mengalami penganiayaan pada masa Kaisar Galerius dan Maximinus Daya. Ia terpilih menjadi uskup Alexandria setelah meninggalnya uskup Asilas pada tahun 313. Santo Alexander terkenal akan perjuangannya melawan bid'ah Arianisme. Ia dengan tegas menentang Arius, sang pemimpin bid'ah, ketika Arius mencoba berkhotbah di wilayah keuskupannya. Santo Alexander adalah salah satu tokoh kunci pada Konsili Nisea pada tahun 325. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Hari ini, Jumat 26 Februari 2021, kami tim Wirid Traveling with Jesus kembali hadir untuk membacakan firman-firman Tuhan melalui bacaan-bacaan kitab suci berikut ini. Bacaan pertama. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup.
ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana
sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.